Salam, saya memperkenalkan nama saya Dorcas Rante, mahasiswa PPG Institut Agama Kristen Negeri Ambon tahun 2023. Saya akan menyampaikan materi Aku Mau Hidup Rukun pada jenjang kelas 4 di SD 016 Sepaku. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Sebelumnya kita mulai kegiatan kita hari ini. Mari semua kita menyanyi tentang kopi Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan berdiri. Nah, kopi Pancasila ini di dalamnya ada beberapa hal yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman itu adalah kita yakin bahwa Tuhan itu ada, kita imani bahwa Tuhan itu ada. Nah, kemudian berakhlak mulia itu memiliki sikap yang baik, kelakuan yang baik, dan sebagainya. Nah, di dalam kopi Pancasila juga ada yang namanya gotong royong mandiri. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan seperti di sekolah, menyapu bersama, atau kalau ada temannya dilihat menyapu, dia tidak dilihat temannya menyapu, tetapi kita sebagai warga sekolah menjaga kebersihan bersama. Jadi kita kerjasama dengan teman-teman, kerjasama dengan guru untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat juga, atau di sekitar rumah kita ada kegiatan kebersihan lingkungan. Kita ada di situ untuk ikut kegiatan gotong royong. Atau ada teman-teman yang punya pekerjaan, misalnya ada kegiatan apa, kita ikut bersama-sama. Itu namanya gotong royong. Nah, mandiri artinya bertanggung jawab, membersihkan tempat tidurnya sendiri. Kalau ada tugas dikasih guru di sekolah, dikerjakan sendiri. Kalau ada tugas-tugas diberikan oleh orang tua di rumah, dikerjakan sendiri. Itu namanya mandiri. Nah, berikutnya yaitu bernalar kritis. Apa bernalar kritis? Yaitu berpikir, ya. Seperti kalau ibu guru lagi mengajar, jadi kalian ibu harus perhatikan apa yang ibu guru sampaikan. Nah, di saat selesai ibu guru menerangkan, kalau ada yang tidak kita mengerti atau memahami melalui apa yang kita pikirkan itu, karena kita kurang paham, maka kita tanya, guru, ini pengertiannya apa tentang itu? Atau misalnya judul kita pada hari ini, lalu kurang paham, tidak apa-apa ditanya. Ya kan, itu namanya bernalar kritis. Nah, berikutnya yaitu kreatif, yaitu bisa membuat musik sendiri, bisa membuat bunga sendiri, misalnya dari sedotan itu bisa dibuat bunga, atau dari kantong plastik itu bisa dibuat bunga, atau membuat gambar. Misalnya kita lihat lingkungan sekolah kita ini, oh di lingkungan sekolah kita ada pohon mangga, maka bisa digambar pohon mangga itu namanya kreatif, artinya membuat karya sendiri, itu namanya kreatif. Nah, puji Tuhan, di dalam selanjutnya kegiatan kita pada hari ini yaitu kita harus tahu tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, karena itu sebelumnya kita lebih dalam, semua begini, kita memuji Tuhan untuk mengawali kegiatan kita. Kita menyanyi bersama yaitu alangkah bahagianya. Semua begini. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai.
1, 2, 3. Terima kasih doanya Jeki. Silakan dulu. Sebelumnya pelajaran dimulai, maka dengarkan namanya dengan baik. Karena kita cuma 3 orang, jadi ibu hafal. Tidak usah disebutkan namanya satu persatu karena atau disebutkan namanya. Oh mau, oke. Dengar namanya ya. Maria, Ibu. Jeki, ada dulu. Ragi, ada dulu. Oke, sudah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mohon agar duduk tertib, tenang, dan memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Nah, supaya dapat tahu tugas, supaya dapat memahami apa yang kita bahas pada saat ini. Sebab kalau tidak memperhatikan di saat itu guru berbicara atau menerangkan, maka bisa dipaham atau tidak? Tidak bisa. Karena itu Ibu mohon supaya diperhatikan agar di saat diberi tugas nantinya dapat dikerjakan dengan baik. Oke, puji Tuhan. Nah, sebelumnya kita masuk di dalam materi kita, yang perlu diketahui bahwa pelajaran kita saat ini yaitu judulnya tentang aku mau hidup rukun. Nah, di dalam pelajaran kita ini harus tahu bagaimana untuk menuliskan tentang apa itu hidup rukun dan menuliskan atau mendaftarkan tentang daftar-daftar hidup rukun. Selain itu, pintar atau kreatif di dalam membuat seperti puisi, gambar, dan lain sebagainya. Nah, saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buka Alkitabnya, terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita baca bersama dan pada akhirnya kita sama-sama mengaminkan. Baca mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dengan judul yaitu apa judulnya? Foto suaranya. Oke, persaudaraan yang rukun. Nah, sebelumnya kita lebih dalam, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian dan jawab. Apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Ya, dari bagian kamu tidak bertengkar. Oke. Kalau orang bertengkar dapat tidak hidup rukun? Tidak dapat. Nah, supaya hidup rukun tidak boleh bertengkar, harus hidup damai dengan semua orang, kata firman Tuhan. Nah, kemudian apa manfaat hidup rukun? Apa manfaat hidup rukun? Kedamaian dan kesejahteraan. Ya, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau orang hidup rukun, manfaatnya yaitu sejahtera hatinya, damai hatinya. Ya, tapi kalau tidak ada
artinya mana dan lain sebagainya. Nah, karena itu Tuhan mau supaya kita menjaga kesejahteraan hati kita, yaitu dengan cara hidup rukun. Nah, di mana saja kita dapat menciptakan suasana hidup rukun? Di sekolah, di masyarakat, di rumah, dan di gereja. Oh, di masyarakat, di rumah dan di gereja. Di mana lagi? Di sekolah. Nah, ya, jadi itu ya, tetap menjaga hidup rukun walaupun kita ada. Nah, saatnya kita akan menonton, kita akan melihat bersama bagaimana itu hidup rukun. Jadi kita lihat di dalam videonya ya. Perhatikan videonya baik-baik. Tadi dalam video itu kalian lihat tentang apa? Iya. Bisa maju ke, bisa diskusikan, harus didiskusikan, maju ke depan untuk menulisnya. Ayo, diskusikan. Apa yang kalian telah nonton tadi? Sudah didiskusikan? Sudah. Nah, apa yang kalian lihat tadi tentang video yang kita sudah lihat bersama, tonton bersama? Anak-anak yang sedang berbulan karena berkulit di meja. Oh, anak-anak yang sedang. Oke, baca yang masih tulis. Duduk Maria. Coba dibaca bersama. Ada anak yang sedang bertengkar tapi saling memaafkan. Iya, anak yang sedang bertengkar tapi lama-lama saling memaafkan. Nah, kita sudah baca firman Tuhan tadi di dalam Alkitab. Pembacaan kita tadi terdapat di mana? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 ayat 3. Di dalam judulnya yaitu tentang persaudaraan yang rukun. Tapi judul kita saat ini yaitu aku mau hidup rukun seperti di dalam video tadi. Nah, jadi di dalam video yang kita sudah lihat bersama tadi bagaimana untuk hidup rukun. Ya, yang pertama dijaga adalah hati teman kita, hati sesama kita. Bagaimana caranya supaya hatinya damai, hatinya tentram, yaitu kita melakukan yang membuat hati teman kita senang. Jangan membuat hati teman kita marah. Sebab kalau kita membuat hati teman kita marah, maka itu mengundang pertengkaran sehingga tidak ada namanya kerukunan. Karena itu dimanapun kita ada, kita tetap menjaga itu hidup rukun. Nah, seperti gambar ini. Gambar ini, lihat bersama-sama. Ini dari berbagai macam suku. Jadi ini pakai baju adatnya masing-masing. Nah, dari berbagai macam suku. Ada Bugis, ada Toraja, ada Ambon, ada Irian dan lain sebagainya. Tapi mereka hidup rukun. Mengapa? Tercipta suasana hidup rukun itu. Pertama, mereka saling menghargai walaupun berbeda suku, berbeda agama, tapi mereka saling menghargai, saling menghormati. Demikian juga kita di lingkungan masyarakat hidup dengan berbagai macam suku, agama, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus saling
Sen apa? Menghormati dan menghargai.